Jadi ruhnya Geopark Bayah-Dom atau geopark yang lain itu adalah partisipasi masyarakat agar memang investasi yang ada di Lebak itu betul-betul banyak dan jangan hanya banyak kata Bupati berkualitas. Katanya apa berkualitas? Menyerap tenaga kerjanya yang banyak. Kan nggak percuma juga investasi banyak tapi tenaga kerjanya sedikit. Nah, kan destinasi wisata itu bukan hanya destinasinya, ada turunan ekonominya. Nah, turunan ekonominya inilah yang dimanfaatkan oleh para UMKM. Intinya dari Geopark Bayah-Dom itu salah satunya memuliakan bumi, memuliakan alam. Artinya memuliakan juga penghuninya, para kasepuhan. Masyarakat bisa ngejo, tapi leuweung tetap hejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Aditya Ramadan dalam tayangan podcast Radar Banten. Kali ini kita sudah kedatangan tamu dari Kepala Bapelitbangda Kabupaten Lebak, Bapak Yosep Holis. Ada tema yang akan kita bahas hari ini yakni terkait Geopark Bayah-Dom. Nah, apa Geopark Bayah-Dom ini? Nanti kita akan tanya-tanya. Pokoknya ini semacam geopark yang nantinya akan berstandar nasional. Nah, kita akan tanya-tanya lebih banyak. Tapi sebelumnya saya akan sapa dulu Bapak Yosep Holis. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabarna damang Pak? Kita pakai bahasa Sunda. Sawalarna kumaha Kang Adit. Mohon siap. Alhamdulillah sehat Pak. Pak, sebelum ngobrolin geopark Bayah-Dom. Sapa dulu sobat podcast Radar Banten. Mungkin nanti ada yang nonton tayangan ini nih dari masyarakat Kabupaten Lebak. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa namanya itu? Sobat podcast Radar Banten. Sobat podcast Radar Banten. Kepada para sobat podcast Radar Banten, selamat pagi, semangat pagi. Kami dari Bapelitbangda Kabupaten Lebak berterima kasih sudah diundang oleh Pak Adit dan mudah-mudahan para sobat juga bisa memberikan kontribusi untuk kami dan juga banyak berdiskusi tentang hal-hal pembangunan di Kabupaten Lebak. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Pak, menarik nih Pak tema kita kali ini Geopark Bayah-Dom. Ini gaungnya nih sudah banyak ya didengar ya. Geopark Bayah-Dom ini semacam nanti akan dibuat semacam ini kan sudah ditetapkan oleh Kementerian SDM ya sebagai warisan geosite. Nah, bisa diceritakan dulu Pak sedikit sebenarnya masyarakatnya ada yang pengen tahu Geopark Bayah-Dom itu apa sih Pak? Oke. Hatur nuhun Kang Adit. Jadi Geopark Bayah-Dom ini kalau bahasa harfiahnya kan artinya taman bumi ya. Betul, taman bumi. Jadi taman bumi ini salah satu sesungguhnya strategi pemerintah Kabupaten Lebak bagaimana mengkolaborasikan 3 pilar, yaitu konservasi terhadap taman bumi itu, kemudian edukasi, pendidikan, dan yang paling inti yang ketiga, pemberdayaan ekonomi masyarakat berkelanjutan. Nah, dengan 3 pilar inilah Ibu Bupati menetapkan dari tahun 2019 taman bumi ini menjadi indikator kinerja utamanya beliau. Karena kan sesuai dengan visi misinya beliau kan, di periode kedua ini Lebak ingin menjadi destinasi wisata unggulan berbasis potensi lokal yang skalanya nasional. Nah, salah satu yang diajukan atau salah satu yang di-create adalah geopark. Dan geopark kenapa memilih Bayah-Dom? Bayah-Dom itu kubah ya, jadi bahasa Inggris ya namanya. Bayah-Dom itu kubah bayah yang terbentuk dari proses mineralisasi udah jutaan tahun sehingga membentuk warisan-warisan geologi yang membentang dari wilayah Bayah bahkan sampai ke Gunung Kencana sampai ke Rangkas Bitung, hampir 15 kecamatan lah. 15 kecamatan. Yang total kawasannya berapa? Total delineasi kawasan itu hampir sekitar 200 hektar lebih. 200.000 hektar mohon maaf lebih. Nah, itulah yang harus kita gali, kita coba running dan alhamdulillah gayung bersambut. Tatkala kita sudah membuat master plan-nya oleh Menteri SDM tadi kata Pak Adit sudah ditetapkan kita per Juni 2022
oleh SK Menteri SDM penetapan warisan geosite di Bayadom. Ada 32 geosite. Seperti itu rencananya. Pak, ini kan semacam kekayaan alam juga ya, termasuk yang memang tersembunyi di Kabupaten Lebak di Bayah ya. Betul. Nah, ke depan sebenarnya kalau mimpi Bu Bupati itu mau seperti apa sih Pak terhadap Geopark Bayah Dom ini gitu ke depan? Pasti kan punya mimpi nih ketika Bu Bupati menetapkan dengan 2 SK Bupati bahkan ya Pak ya. Nah, keinginannya seperti apa sebenarnya Pak? Ya, keinginan utama Bupati kami memang luar biasa. Dia itu mungkin juga mengikuti falsafah dari orang Baduy ya. Jadi masyarakat bisa ngejo tapi leuweung tetap hejo. Artinya ada keseimbangan lah antara kelestarian alam dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, Geopark ini juga bagian dari itu. Dia itu ingin ada pembangunan yang lebih sustainable. Nah, kenapa harus sustainable? Karena memang Lebak ini diamanatkan oleh pusat, oleh provinsi sebagai kawasan konservasi kan. Yeah. Jadi tatkala kita banjir, nanti Serang ikut banjir. Yeah. Tatkala misalnya Jakarta, Serang, Tangerang butuh air, kita punya dam Karian. Sehingga kita harus mengkonservasi. Nggak bisa kita seperti di Tangerang atau Cilegon harus industri semua, enggak. Kita harus tahu diri. Nah, makanya caranya itu bagaimana mengkonservasi alam tapi bisa memanfaatkan. Kita kerjasama dengan Taman Nasional untuk ekoturismenya, kita kerjasama dengan perhutani untuk ekoturism juga dan sebagainya. Jadi keinginan Bupati itu kami menyadari bahwa kami nggak bisa seperti teman-teman di Pantura, harus betul-betul konservasi. Jadi kalau Ibu biasanya paradigmanya itu berubah. Dari zaman Belanda sama Antam itu dari ekstraksi ke konservasi, artinya dari eksploitasi pertambangan ke konservasi, sehingga jadi banyaklah nanti yang hasil-hasil reklamasi juga akan kita terus tingkatkan jadi wisata tambang dan sebagainya. Seperti itu Pak. Tentu kan ke depan dampaknya pasti berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi ya, masyarakat di sekitar kawasan terutama secara umum Kabupaten Lebak ya. Nah, sebenarnya kondisi pertumbuhan ekonomi di Lebak sendiri saat ini gimana sih Pak? Apa sektor pembangunan prioritas gitu di Pemkab Lebak? Ya, jadi apabila kita melihat data dari BPS, Kang Adit, jadi Lebak ini dari dulu sampai hari ini kalau lihat dari struktur ekonominya itu lebih kepada pertanian. Jadi kontribusi terbesar itu dari sektor pertanian terhadap PDRB yaitu sekitar 26,03% lah. Yang lainnya itu perdagangan besar, eceran, kemudian karena kita punya kota baru Publik Maja, sektor real estate dan perumahan juga lumayan. Karena kita ada industri di Citeras dan kita juga mau bikin industri. Ketiga terbesar itu industri pengolahan, keempat baru migas ya, pertambangan terutama ya non logam. Nah, itu struktur ekonominya di Kabupaten Lebak. Nah, oleh karena itu memang kita harus concern pada sektor primer tadi, pertanian, perikanan, perkebunan, perikanan. Nah, ini bagian juga dari Geopark. Nah, kalau lihat dari pertumbuhan memang kita juga mengalami turun nih ya. 2019 5,5% Kang Adit kita pertumbuhan ekonomi. Pada saat ada COVID turun drastis. Bahkan terkoreksi sampai 0,88%. Nah, alhamdulillah di 2021 rebound kembali 3,08. Tapi sebelum Covid sempat di angka 5,55 sesuai lah dengan targetnya provinsi, target nasional dengan target kami bahkan melebihi karena kita hanya 5%, itu 5,55. Nah, gara-gara Covid saya pikir semua juga sama lah, turun tapi kita rebound di 2022 ini 3,08. Nah, kami berharap di 2023 juga bisa lebih naik lagi. Nah, untuk merebound itu tadi Pak, apakah masih mengandalkan sektor pertanian, perikanan yang tadi itu atau memang ada sektor-sektor baru nih? Salah satunya kan ini nanti ke depannya pasti untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi juga. Nah, tapi ketika ini kembali dari masa pandemi Covid kemudian mulai melakukan pembenahan lagi, apa sektor yang paling Ya, jadi Ibu Bupati kami berdasarkan data dan data-data empirik ini dan juga kondisi Lebak memang memilih
industri pariwisata itu menjadi lokomotif. Nah, salah satunya dimanifestasikan dengan Geopark. Karena kan setelah terbagi habis misalnya seluruh destinasi wisata itu yang skala nasional misalnya. Di kami kan ada Sawarna, ada Baduy, ada Gunung Luhur. Nah, ini mudah-mudahan jadi lokomotif. Nah, kan destinasi wisata itu bukan hanya destinasinya. Ada turunan ekonominya. Nah, turunan ekonominya inilah yang dimanfaatkan oleh para UMKM. Bisa kita coba menstimulir 16 sub ekonomi kreatif, baik dari krianya, kerajinan, kemudian sektor-sektor primer. Dan Ibu Bupati selalu menyampaikan produksi pertanian, perkebunan itu jangan sampai langsung dikasihin ke Sukabumi atau ke Cianjur. Yuk kita olah dulu agar kita punya nilai tambah. Nah, dari Geopark inilah makanya nanti itu bisa dilihat di websitenya ada geoproduk, ada geokuliner, ada geohomestay. Nah, ini bagian dari pengembangan ekonomi berkelanjutan UMKM. Kenapa kita lebih menekankan UMKM? Selama COVID ternyata yang paling masih bisa survive dan resilient itu adalah UMKM. Itu istilahnya kalau di orang kampung bilang mah kalau di Bekasi mah agak lupa pakai duit gitu ya. Tapi kalau orang kita mah tinggal bawa garam ke kebon udah kita mah sebeh gitu ya bahasa Jermannya gitu Kang Adit. Pak, kalau kita berbicara potensi pariwisata Kabupaten Lebak ada Gunung Luhur ya Pak ya. Negeri di atas awan sempat viral ramai. Luar biasa. Kemudian provinsi masuk di situ pembangunan jalan di beton, kemudian bikin masjid kalau nggak salah ya di sana. Masjid dari PNS. Kemudian ada juga Pantai Sawarna di sana. Nah, kalau kita ngelihat nih Pak masyarakat awam, ada nggak sih Pak sesungguhnya investor nih Pak yang melirik gitu kan pihak ketiga swasta yang ingin bekerja sama dengan Pemkab Lebak menanamkan investasinya Pak di situ Pak. Gitu. Kalau kita kan melihat beberapa kawasan wisata di Anyer lah ya tidak diragukan swasta banyak masuk ke situ. Di wilayah utara lebih banyak lagi. Nah kalau di Lebak sesungguhnya menjaring investor-investor swasta itu ada tidak sih Pak? Ada, bahkan kalau dalam sektor perhotelan juga sangat banyak yang mau datang ke kami. Cuman memang kami juga punya filter ya, punya arahan dalam hal membangun perhotelan di Kabupaten Lebak. Jadi konsepnya seperti ini. Kalau di area Baduy gitu ya, dekat sekitar Baduy, dekat sekitar Gunung Luhur, negeri di atas awan atau Sawarna, itu konsepnya adalah homestay. Homestay dengan muatan lokalnya. Kenapa homestay? Agar pemiliknya bukan orang Jakarta. Boleh juga orang Jakarta tapi berkolaborasi. Bayangkan kalau di Sawarnanya itu ada hotel. Kita tidak bisa memproteksi para UMKM di bidang homestay. Jadi tapi biar filter seperti itu. Filter ada dari Yaman di Gunung Luhur dia punya mau membebaskan sekitar 10 hektar. Dengan sangat terpaksa kita nggak mau kecuali mereka harus bekerja sama. Kemudian bentuk homestay-nya harus seperti apa? Misalnya kayak Leit Baduy atau apa gitu atau miniatur dari Kasepuhan Citorek. Boleh di sana tapi kerjasama dengan Kasepuhan. Tapi kalau di kotanya, di Malingpingnya, di Rangkasnya, di Maju boleh. Kayak model Amaris, model Rahaya atau apa gitu, Risen boleh. Sehingga kita Ibu Bupati ingin mendistribusikan pemerataan itu jangan habislah oleh orang kota. Itu intinya seperti itu sih. Dan termasuk itu nanti di Geopark Bayah Dom juga Pak. Ada. Itu tidak bisa misalkan investor bebas melakukan investasi di sana, membangun hotel-hotel modern misalkan atau apa itu. Sudah ada konsepnya berarti itu juga. Sudah ada konsepnya. Betul. Jadi nggak bisa kita kalau bahasa ekstrimnya bahwa kita memang dunia ini terkungkung dengan globalisasi yang kapitalis gitu, tapi siapa yang bisa memfilter ya kita. Nah, itu yang paling inti. Ibu Bupati sering bicara di setiap momen seperti itu. Pak, kalau soal investasi di Kabupaten Lebak nih Pak, dari catatan kita dari Dinas Penanaman Modal Provinsi, di 2022 targetnya melampaui capaiannya nih Pak sampai sekitar 300% ya Pak ya. Di 1,155 triliun. Apa Pak bisa sampai targetnya itu 1,55 kemudian tercapai sekitar 4,16 triliun. Apa yang sudah dilakukan Pak? Ya memang alhamdulillah ya di 2022 walaupun bahkan masih ada menyisakan masa pandemi ya, kita ini bisa dapat
pertumbuhan investasi hampir 300% lebih. Ditargetkan di RPJMD 1,155, dapatnya realisasinya 4,06 triliun. Ada investasi apa yang masuk di situ Pak? Pertama memang masih didominasi perumahan. Iya. Kedua industri pengolahan, karena kita punya semen merah putih Pak. Oh iya, merah putih. Perumahan apa Pak? Perumahan itu mulai dari perumahan real estate sampai subsidi. Jadi dari Maja, kalau kita hitung udah hampir ada 120-an lebih developer yang ada di Lebak. Di kawasan Di Lebak termasuk di Maja. Di Maja. Kalau di Maja yang besar ada 10 ya, 10 developer, yang lainnya tersebar. Nah, ini ada beberapa strategi memang Kang Adit yang dilakukan oleh Bupati kami. Yang pertama, misalnya kita membangun gerai layanan publik atau mau pelayanan publik. Jadi biar semua pelayanan publik, perizinan tersenter dalam satu tempat. Juga di online kan semua agar lebih mudah. Jadi bisa di rumah, bisa bahkan seperti kayak kita kalau lihat Tiki atau JNE, trackingnya udah di mana nih, ini mandangnya di mana, ini kita bisa kelihatan. Dan juga ada pengaduan. Itu dari segi perizinan. Dan dari segi kebijakan, kebetulan kita Bupati dan DPRD menerbitkan Perda nomor 1 tahun 2023 bahkan yang baru, itu tentang pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi. Nah, itu juga kita lakukan agar memang investasi yang ada di Lebak itu betul-betul banyak, dan jangan hanya banyak kata Bupati, berkualitas. Katanya apa berkualitas? Menyerap tenaga kerjanya yang banyak. Kan nggak percuma juga investasi banyak tapi tenaga kerjanya sedikit. Gitu. Pak, kalau akses tol Serang Panimba kan ada exit di tiga ya Pak ya. Itu berpengaruh nggak sih Pak terhadap dampak perekonomiannya bagi masyarakat Pak? Sangat berpengaruh. Itu juga yang membuat investasi kita lebih besar realisasinya. Ke situ gara-gara ada pembangunan. Salah satunya dibanding misalnya tetangga sebelah. Kenapa? Karena biasanya investor itu 3 hal yang dicari kan Kang Adit. Dekat dengan pasar, dekat dengan bahan baku, dan istilahnya dekat dengan tenaga kerja. Betul. Nah, dekat dengan pasar, dengan adanya jalan tol, kita ke Jakarta makin dekat. Dekat dengan bahan baku, Lebak sama Pandeglang itu terluas. 60% itu luas Banten ada di Pandeglang dan Lebak. Berarti bisa untuk bahan baku, bisa bahan baku setengah jadi. Kemudian dekat dengan tenaga kerja, kita bandingin sejabodetabek, UMR-nya, UMK-nya. Kita hanya 2,9, relatif lebih rendah dibanding. Nah, itu biasanya yang dikejar oleh investor kan itu. Jadi karena ada jalan tol, jadi makin semangat juga tuh para investor datang ke kita, dan kami juga makin semangat. Makanya kami siapkan kawasan industri baru Pak di Lebak. Pak, tapi ya dari sekian banyak yang masuk investor itu mereka penanaman modal dalam negeri atau penanaman modal asing? Ya. Jadi kalau dalam 3 tahun ini aja dilihat ya, ini ada pergeseran. Sebelum pandemi PMA yang besar Pak, kontribusinya PMA, penanaman modal asing. Tapi setelah pandemi justru yang tinggi PMDN-nya gitu. Jadi ada perubahan, ada pergeseran di situ. Siapa yang menginvestasikan di Lebak? Iya. Pak, kalau kita balik lagi untuk meningkatkan investasi di Lebak, Geopark Bayah Dom itu nantinya, tadi kan Bapak bilang di situ nanti akan melibatkan UMKM ya kan, masyarakat, bagaimana mereka bisa hidup dari sektor pengembangan wisatanya nanti. Nah, untuk pembinaannya sendiri sejauh ini sudah dilakukan belum Pak? Jangan sampai misalkan ketika itu sudah berjalan pembangunan kemudian masyarakat kaget karena belum adanya pelatihan atau misalkan pembekalan terhadap masyarakat. Nah, ada upaya menuju ke situ Pak? Ya betul apa yang ditanyakan Kang Adit. Jadi ruhnya Geopark Bayah Dom atau geopark yang lain itu adalah partisipasi masyarakat atau pelaku industri wisata atau pelaku dari geopark itu. Nah, kami menyadari itu, makanya ada beberapa hal yang dilakukan oleh Bupati. Misalnya kita lihat daerah mana nih yang bagus, best practice geoparknya. Oh, Gunung Kidul. Nah, kita berangkatkan pertama Bupati dulu, semua sama rombongan ketemu sama Bupati Gunung Kidul. Kita betul-betul mengadop lah studi tiru ya. Kemudian selanjutnya didatangkan lagi camatnya, kepala desanya, sama pengolahnya atau pokdarwisnya, calon pokdarwis dari pengolah geowisata atau dari geopark itu, agar mereka tahu cara pengolahannya.
kelembagaannya seperti apa, pengolahannya bagaimana, kemudian proses bisnisnya seperti apa, bagaimana membangun homestay atau seni kerajinan dibangun itu. Kemudian yang kedua, kita juga membuat kurikulum Kang Adit yang dimasukkan ke sekolah. Kita kerjasama dengan UPI Bandung membuat kurikulum Geopark Bayah-Dom, masukkan ke mata pelajaran IPS. Nah, ini sedang didiseminasikan ke seluruh guru yang ada di Kabupaten Lebak, terutama ke di tahun ajaran baru ini udah tahun ini. Diseminasinya. Nah, itu kita anggarkan. Muatan lokal ya berarti muatan lokalnya. Jadi muloknya. Nah, itu masukkanlah Geopark Bayah-Dom itu di SMP. Bahkan kita Bupati membentuk Geopark Youth Forum, artinya forum pemuda Geopark. Itu dilakukan di sekolah-sekolah di SMA Panggarangan, Cihara, Bayah sampai ke Sajera. Itu kita inikan, bahkan sampai Saji Adinda. Saji Adinda kita libatkan untuk penanaman di lahan-lahan kritis terkait dengan konservasi gitu. Dan juga kita kerjasama dengan Untirta untuk branding. Untuk branding geoset yang ada di kita, divideokan, kemudian kita punya website, bahkan ada aplikasi berbasis Android yang bisa memperlihatkan nih geokulinernya, geo homestay-nya, dan geo produknya. Itu seperti itu, Pak. Berarti sejauh ini masyarakat sesungguhnya menerima ya Pak ya, mulai dari tokoh masyarakat, masyarakat di perkampungannya sendiri mungkin Pak ya. Jadi memang karena melihat potensinya bagus ya untuk peningkatan perekonomian, jadi mereka tidak ada penolakan atau semacam itu. Ya, jadi kita coba membedakan. Sesepuh lah kalau di sana mah sudah kesepuhan ya, sudah sangat antusias karena kan intinya dari Geopark Bayah-Dom itu salah satunya memuliakan bumi, memuliakan alam. Artinya memuliakan juga penghuninya, para kesepuhan. Jadi tidak ada yang terganggu dengan mereka. Bahkan terkonservasi. Bahkan kita ini kan misalnya di Semen Merah Putih, di satu kawasannya ini ada masuk polusian geologi. Kita ingetin ke direkturnya, nggak boleh ditambang yang ini mah, silakan yang lain. Nah, apalagi yang terkait dengan kesepuhan, kita punya 522 kesepuhan. Nah, itu kan menjadi angin segar buat mereka bahwa kita memberikan hak dan fasilitasinya buat mereka. Pak, sudah ada belum di daerah lain atau misalkan di wilayah di luar Indonesia yang melakukan pengelolaan geopark seperti ini ya, terutama dom ya. Nah, ini sudah akan mengadopsi konsep dari luar misalkan yang sudah melakukan ini lebih dulu atau memang seperti apa nanti? Ya. Jadi di Indonesia itu sudah ada 14 geopark. Nah, tapi ada kategori, ada yang sudah geoparknya itu geopark UNESCO, global geopark, artinya yang internasional. Ada yang geopark nasional. Di mana Pak contoh? Contoh di Rinjani. Oh ya, Rinjani. Di Belitung. Ciletu itu udah internasional juga. Tapi kalau Gunung Kidul yang kita ke sana studi tiru itu masih nasional. Nah, yang mirip-mirip memang yang Gunung Kidul dengan keadaan masyarakatnya, dengan kondisi alamnya, itu Gunung Kidul gitu. Nah, itu kita pasti mengadop itu, karena dan juga kita sudah datang ke sana. Saya juga ke Ciletu 2 minggu yang lalu MOU dengan teman-teman di Geopark Ciletu Sukabumi. Kemudian ada Ibu kan membentuk juga badan pengelola, kan badan pengelola Geopark. Hari ini lagi di Rinjani. Si Pak Engkapnya direkturnya, sebelumnya di Belitung sih kita menyerap lah. Berarti nanti ada badan pengelola khusus siapa ya? Sudah bahkan. Sudah dibentuk oleh Ibu Bupati Kang Adit gitu. Iya. Pak, kalau sejauh ini itu kan nanti akan masuk sebagai pemasukan juga bagi investasi, peningkatan investasi di Provinsi Banten ya. Betul. Nah, perhatian provinsi sendiri Pak terhadap ini kan ada rencana di Pemkab Lebak yang cukup strategis ya untuk meningkatkan investasi dan sektor-sektor lainnya. Ada tidak Pak yang sudah dilakukan Pemprov Banten Pak untuk mendukung terkait Geopark Bayah-Dom ini? Sudah lumayan banyak Kang Adit ya. Mulai dari kebijakan. Kami juga sangat terharu ya di tahun kemarin, tahun inilah sesungguhnya di Rakortek di Musrembangnya provinsi sudah dibuat satu tema khusus prioritas pembangunan geopark. Tapi ada 2 ya geopark kita itu di Banten, ada Geopark Bayah-Dom dan juga ada Geopark Ujung Kulon Kang Adit. Nah, itu luar biasa dibahas khusus. Itu kami juga ini yang pertama dari segi kebijakan. Kemudian dari segi kebijakan juga kemarin 2 minggu yang lalu Pak Gubernur memberikan rekomendasi untuk disampaikan ke Kementerian SDM bahwa Geopark Bayah-Dom
sangat recommended untuk ditetapkan jadi geopark nasional dari kebijakan. Dari segi perencanaan dan program anggaran juga sudah masuk. Dari 32 geosite yang sudah ditetapkan oleh Menteri SDM itu berapa belas kalau nggak salah 14 sampai 16 signboardnya dibuat oleh provinsi. Jadi untuk konservasi kan, jadi signboardnya itu udah dibuat oleh provinsi. Dan luar biasa gara-gara dimasukkan di Rakortek dan di Musrembang provinsi. Tatkala Pak Wabub waktu itu soan ke Bapak Litbangda, semua beberapa OPD yang terkait dengan ini menyampaikan, kami Dinas Pariwisata 2024 ini kegiatan geoparknya. Di Sub rambu-rambu yang menuju geopark itu akan ada, jadi akan harus ada rambu ya, bahwa ini geopark Bayadom di sini dan segala macam dan sebagainya. Ya kami senang. Pak, pernah disampaikan ke Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif nggak kan beberapa waktu lalu sempat tuh ya berkunjung. Ya betul. Sering kalau ibu langsung sampaikan. Makanya kami relatif tidak banyak permasalahan dalam konteks pengajuan penetapan geopark Bayadom sebagai geopark nasional. Jadi karena banyak yang mengendorse di jejaring kita di pusat gitu, Kang Adit, seperti itu. Salah satunya Menparekraf. Pak, sebelum menutup obrolan kita nih Pak, ini kan boleh saya juga minum ya. Silakan Pak, silakan diminum dulu. Buat semacam apa ya, ajakan dong Pak kepada para investor mungkin yang nanti menonton tayangan ini, bagaimana bisa berinvestasi nih di Kabupaten Lebak, punya potensi geopark Bayadom. Jadi biar ada ketertarikan lah gitu lah dari para pelaku usaha baik dalam negeri ataupun dari asing yang sekiranya harus berinvestasi di Kabupaten Lebak gitu loh Pak. Silakan Pak sampaikan Pak. Baik, terima kasih Kang Adit. Kami sampaikan kepada para investor ya, baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN), tidak usah ragu untuk berinvestasi di Lebak, karena secara teori dan pengalaman Lebak itu memberikan hal baik untuk investasi. Pertama, UMK kita paling rendah lah di Jabodetabek. Kedua juga relatif lahannya masih murah kan, dan luas, dekat dengan Jakarta, dekat dengan pelabuhan internasional Tanjung Priuk. Kemudian juga kita perizinan sudah online semua, kita akan bantu. Dan jangan lupa kita juga ada perda tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi. Tatkala ada investasi yang padat karya atau investasi di bidang pariwisata termasuk geopark, kami akan coba berikan insentif atau kemudahan investasi seperti jalan atau mungkin perpajakan yang akan kita kurangi. Nah, dalam konteks ini kami juga mengajak kepada semua pihak, terutama para investor, bahwa kami sedang mengembangkan geopark Bayadom. Ini nggak bisa kita lakukan hanya perannya dari pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten. Perlu peran Pentahelix, salah satunya juga Radar Banten ya, sebagai media. Tapi kita juga butuh peran dari dunia usaha agar geopark Bayadom ini bisa mensejahterakan masyarakat. Kami membutuhkan misalnya sentuhan homestay yang bagus tapi tidak menghilangkan muatan lokal, bisa kerjasama dengan masyarakat sekitarnya. Kami membutuhkan peningkatan nilai tambah produk-produk yang ada di kami, juga perlu ada sentuhan investasi. Nah, hal ini saya yakin akan menjadi bagus tatkala kolaborasi ini bisa terjadi. Itu saja mungkin dari saya, Kang Adit. Pak, satu lagi nih Pak yang masih jadi pertanyaan. Optimis tidak di 2023 target investasinya tercapai seperti di 2022? Kami sangat optimis, sangat optimis. Targetnya berapa? Targetnya cuma 1,3 triliun. Oh, kecil banget. Triwulan pertama aja udah hampir 1 triliun, Kang Adit. Nah, triwulan pertama ini. Kenapa tadi optimisnya ada jalan tol, ada kota baru publik Maja, ada Damkarian yang luar biasa besar. Itu 2024 mulai beroperasi ya? Digelontorkan tahun ini, digelontorkan dulu pengisian dulu ya. Tapi biasanya pengisian juga butuh setahun kalau nggak salah, Kang Adit. Gitu. Jadi ada beberapa program strategis nasional juga yang sangat mempermudah proses atau kegiatan investasi di Kabupaten Lebak. Gitu. Baik, terima kasih Pak Yosep. Sami-sami. Kayaknya kalau mendengar
seseorang optimis terhadap sesuatu itu membangkitkan semangat, Harus ya. menularkan semangat gitu Pak, Amin, untuk bagaimana terus maju ke depannya. Terima kasih Pak Yosep Holis, Sami-sami. Kepala Bapelitbangda Kabupaten Lebak. Obrolan kita hampir setengah jam membahas Geopark Bayahdom. Semoga program yang dicanangkan oleh Pemkab Lebak ini mampu didukung juga oleh semua pihak, baik pemerintah provinsi, tentunya pemerintah pusat Pak. Terima kasih. Demikian akhir dari podcast Radar Banten. Jangan lupa saksikan tayangan ini, jangan lupa follow YouTube kita, kemudian share dan komen. Saya Aditya Ramadan mohon pamit. Terima kasih Pak Yosep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.